Iman, silakan dimulai Pak Inyo. Ya, shalom. Terima kasih. Saya maraton 2 jam sebelum ini saya ngisi di Persekutuan Doa di Sidoarjo. Kajiannya tentang keautentikan Alkitab. Sedikit pengantar tentang kritik teks dan tentang membongkar klaim-klaim agama seberang bahwa mereka tidak punya bukti manuskrip yang melimpah seperti kita. Mereka hanya punya berapa biji, tidak lebih dari 6, itu pun dilarang diteliti. Kemudian yang keluar klaim sempurna dan tuduhan terhadap yang Kristen yang keliru. Begitu ini selesai langsung nyambung ke sini, saya harus ngatur-ngatur. Oke, malam hari ini saya tidak akan banyak bicara, ini momennya Pak Jimmy Jeffrey untuk memberikan penjelasan yang lebih banyak. Saya hanya ingin menyampaikan buat para pemirsa yang mungkin ngikuti saya di YouTube 2 jam yang lalu dan sekarang, biasakan kita memiliki dokumen-dokumen. Sacred Bridge ini salah satu buku yang saya suka baca, kadang saya teliti, karena Sacred Bridge ini berisi buku tentang dokumen-dokumen prasasti terlengkap di seluruh Timur Tengah. Buku ini hanya ada dijual di Museum Israel, tidak dijual di Amazon. Kalau kita memiliki buku ini dan memperbanyak kajian tentang historis seperti yang akan kita dengar dari Pak Jimmy Jeffrey, iman kita dan keyakinan kita terhadap Kristen sangat-sangat bangga. Kita tidak hanya berdiri di atas klaim lil alamin, hanya sekedar klaim semesta alam, tapi atas data-data historis. Iman Kristen dikritik, dihina, difitnah sejelek apapun, dia berdiri teguh di atas data-data historis. Dan untuk sesi ini saya serahkan sepenuhnya ke Pak Jimmy. Sekarang waktunya Pak Jimmy yang memulai. Monggo Pak Jimmy, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tak terasa kita sudah masuk pada seri ke-8 yang sudah membahas banyak hal, berinteraksi dengan poin-poin, argumen, bahkan bantahan-bantahan dari Menahem Ali. Dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting dengan judul Melacak Jejak Keturunan Ismail. Topik ini sudah dibahas sejak lama, sudah berabad-abad, bahkan banyak sekali pembahasan di media sosial, baik antar YouTuber, bahkan masih pada era-era Facebook, diskusi Facebook. Ini juga sudah hangat dibahas tentang pertanyaan di manakah keturunan Ismail berada. Saya sudah menyiapkan materinya. Oke. Melacak jejak keturunan Ismail, kajian biblikal historis. Kita mulai dulu dari Abraham. Jadi dari Abraham yang menjadi bapak orang percaya, bahkan menjadi bapak dari 3 agama besar, Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Walaupun masing-masing mengklaim istimewa, tetapi dalam kajian historis itu berbeda, khususnya antara Kristen Yudaisme di satu sisi dan di sisi lainnya Islam. Kenapa? Karena dari kedua anak Abraham ini, maka Ishak itu adalah jalur
Yudaisme dan kekristenan. Sedangkan Ismail diklaim sebagai jalur Islam. Nah, yang menjadi masalah, janji pewahyuan apakah lewat Ishak atau Ismail. Dan bagi Yudaisme dan kekristenan, itu jelas lewat jalur Ishak. Jadi konsep ini dikenal dengan Abrahamic faith, tetapi dari perspektif historis tentu berbeda. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, seri 1 dan seri 2. Tentang bagaimana kita memandang Ismail dalam konteks hubungan antara kekristenan dan Islam. Jadi Ismail memang dijanjikan sebagai bangsa yang besar, tetapi dalam Alkitab tidak pernah ada catatan bahwa Ismail itu dijanjikan sebagai jalur turunnya wahyu. Nah, ini menurut kekristenan. Kalau saudara Islam punya pemahaman lain, itu silakan bagi mereka. Tetapi data Alkitab jelas, janji itu hanya janji sebagai bangsa yang besar. Nah, ini kita bisa lihat dalam peristiwa dialog antara Abraham dengan Allah tentang Ismail, yang pada waktu itu Ismail sudah lahir, Ishak belum ada. Dan Abraham yang tadinya sudah dijanjikan keturunannya akan banyak seperti pasir di laut, berpikir bahwa Ismail lah jalur keturunannya. Tetapi Allah mengatakan bukan, tetapi nanti lewat Ishak. Karena janji itu lewat Ishak. Walaupun demikian, Allah juga akan memberkati Ismail, yaitu di dalam Kejadian 17 ayat 20, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, pembahasan ini kita akan mengulas lebih detail dari data-data biblical maupun sejarah tentang di mana keberadaan anak-anak Ismail itu dan siapa-siapa saja mereka dalam suku-suku yang berkaitan dengan anak-anak Ismail. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu ada peta. Peta ini adalah rute perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan. Nah, ini sedikit menyinggung pembahasan ya tentang Abraham dan api dari Kasdim yang diuraikan kalau nggak salah udah 2 kali oleh Menam Ali dan ditanggapi sangat baik oleh Pak Deki Verbum Veritatis. Dan kalau kita melihat kajian dari Pak Deki itu sangat akademis, menyajikan data-data biblical bahkan dari kajian-kajian scholars. Nah, tentu ini akan ada tanggapan balik. Seperti biasa, Menam Ali akan mencoba membantahnya dan memang sudah bisa diduga beberapa bantahannya karena pasti dia akan mengambil contoh-contoh tentang kutipan atau data dalam Perjanjian Baru yang ada dalam literatur rabbinik seperti dalam Targum. Dan itu akan menjadi bahan dia untuk mengatakan, loh, ternyata Perjanjian Baru juga mengambil beberapa rujukan dari Targum dan data-data ekstra biblical seperti itu. Nah, misalnya tentang Yanes dan Yambres. Nah, tetapi ini sekali lagi saya kira kita akan lihat seperti apa. Tetapi yang jelas cara berpikir Menam Ali itu mencoba melihatnya hitam putih. Sama seperti waktu dia mengangkat poin tentang Sumula Heroi yang dirujuk oleh Ibn Ezra dan menurut Ibn Ezra dikaitkan dengan air Zam-Zam. Nah, poin Menam Ali pada waktu kita mengkanternya, maka
dia katakan, loh, kenapa di bagian lain diterima, tetapi di bagian ini ditolak? Ya jelas, karena memang kita harus kritis setiap data yang ada. Nah, saya kira kita tidak bisa langsung menganggap menerima semuanya. Tetapi juga kita tidak otomatis menolak semuanya. Misalnya tulisan Rasak, Rabi Saadia Gaon. Saya kira banyak hal detail yang sejalan juga dengan data Alkitab, data-data tradisi Yahudi maupun kekristenan, tetapi ada beberapa data yang perlu dikritisi. Jadi kita akan lihat saja bagaimana respon Menem Ali terhadap ulasan dari Pak Deki, dan mungkin kalau ada kesempatan saya akan coba review diskusi mereka. Tetapi untuk saat ini kita ikuti dulu bagaimana interaksi mereka membahas tentang Abraham dan api dari Nimrod atau Raja Namrud. Oke, kita masuk pembahasan ini. Nah, sebelum kita uraikan lebih detail data-data keturunan Ismail di mana saja, siapa saja, maka terlebih dahulu kita mengaitkan sedikit tentang Arab. Walaupun sebenarnya kita sudah bahas terakhir minggu lalu, tetapi saya ingin ada ada jembatannya supaya kita tidak putus dengan pembahasan kita tentang Arab, bahwa Ismail atau keturunan Ismail atau istilah scholarsnya Ismailites itu menurut scholar itu dikategorikan sebagai suku-suku di padang pasir atau disebut juga suku Bedoin. Dan Bedoin ini juga nama lain dari Arab. Nah, ini salah satu, ini ada dua referensi. Pertama dari Sprenger, ini judulnya The Ismailites and the Arabic Tribes. Dia menyebut tentang Ismail, suku-suku Ismail itu merupakan orang-orang Bedoin. Walaupun dia bedakan Bedoin, regular Bedoin dengan yang bukan regular. Nah, artinya kalau regular dia lebih cenderung aktif, lebih bergerak nomaden. Kalau yang non-regular dia sudah semi permanen, artinya sudah ada beberapa pemukiman mereka. Nah, ini juga sebenarnya sejalan juga dengan definisi Arab itu sendiri. Kita sudah bahas sebelumnya. Salah satu dalam ensiklopedia yang juga ditulis oleh Ernst Axel Knauf. Ini salah satu scholar Jerman yang sudah beberapa kali rujuk baik oleh saya maupun Menem Ali. Nah, sekarang kita lihat jejak keturunan Ismail. Perhatikan peta ini adalah ilustrasi penempatan dari keturunan Ismail itu berada di daerah Arabia Utara. Nah, oleh Menahum Sarna, ini seorang Jewish scholars, dalam tulisannya The GPS Torah Commentary untuk Genesis, dia merinci nama-nama dari anak-anak Ismail seperti Adbil, kemudian Mibsam, Duma, Tema, Nebayot, Kedar, dengan uraian-uraiannya yang beberapa diantaranya itu sudah bisa dikenal, terutama Nebayot dan Kedar. Lalu ada Duma dan Tema. Tetapi ada beberapa yang sulit dilacak keberadaannya. Karena memang datanya minim, baik data biblical maupun ekstra biblical. Seperti Duma, yang cukup dikenal itu Duma, Tema, Nebayot, dan Kedar. Nah, ini kita akan lebih banyak membahas keempat suku ini yang kebetulan juga disinggung oleh Jerome dalam tulisannya yang sudah kita bahas, kan itu jadi poin dari Menem Ali.
Nah, pertama tema dan duma. Tema dan duma. Tema dan duma ini menurut data scholars ini merujuk pada oasis. Jadi itu oasis mata air yang ada di tengah gurun yang akhirnya menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari, maka di oasis itulah muncul pemukiman-pemukiman yang ada. Nah, kalau kita lihat di peta, ini ada Duma, kemudian di ke arah selatan itu ada Tema. Lalu ada Dedan. Nah, Dedan ini bukan keturunan Ismail, kita sudah sempat bahas sebelumnya, dan Dedan ini dalam data kita bahas lalu, masuk kategori sebagai suku-suku Arab. Jadi suku-suku Arab, salah satunya Dedan dan suku-suku Ismail. Termasuk Midian. Midian juga ini suku-suku Arab. Jelas Midian itu bukan keturunan Ismail karena dari jalur Keturah. Nah, Tema ini salah satu kota yang cukup penting karena di sinilah pernah sekitar 10 tahun Raja Babilonia Nabonidus tinggal. Jadi dia tinggal di Tema untuk sekian waktu karena dianggap lokasi ini sangat strategis. Nah, kemudian kalau di atasnya ini ada Duma. Duma ini strategis karena menjadi penghubung antara Petra, ini daerah Petra, ada ibu kota Nabatian Petra, dengan Efrat. Jadi ada di sebelah sini Sungai Efrat. Jadi tempat jalur transit antara Petra dan Efrat. Itu Duma. Nah, ini merujuk pada keturunan Ismail, yaitu Tema dan Duma. Nah, kita lihat data arkeologi. Data arkeologi ini dalam Digital Archive for the Study of Pre-Islamic Arabian Inscription, ada beberapa kota-kota yang sudah ada penggalian-penggaliannya. Jadi memang di Arabia, di Saudi Arabia, tidak seperti sebelum-sebelumnya, ini sudah mulai ada berbagai excavation atau penggalian-penggalian. Walaupun kalau kita lihat datanya itu lebih banyak di daerah Arabia Utara dan Selatan. Kalau untuk Arab Deserta ini kita masih minim datanya. Apakah karena memang kebudayaan di situ masih kurang atau mungkin ada keterbatasan dari otoritas pemerintah Saudi Arabia. Nah, ini salah satu lokasinya Tema. Di situ ditemukan beberapa peninggalan sejarah. Ini ada beberapa monumen. Ada Qasr Al-Hamra, Qasr Al-Radam, ada 4. Dan di situ juga ada inskripsi-inskripsi. Biasanya di monumen atau di batu itu ada tulisan-tulisan kuno. Nah, di sini jelas dikatakan dalam referensi kita ini, classical source in the Bible, Tema appear in the list of the sons of Ismail. Jadi jelas Tema ini merujuk pada keturunan Ismail. Nah, Tema. Kalau kita sudah bahas sebelumnya tentang Jerome dalam bahasa Latinnya Teman. Jadi Teman, oke, enggak masalah, itu cuma masalah kata saja. Yang jelas Jerome maksudkan Teman itu, ya ini oasis Teman. Karena data scholars, hasil penelitian arkeologi, jelas ini merujuk pada keturunan Ismail. Jadi sekali lagi kita sudah bahas, bukan Teman dalam pengertian Yaman. Walaupun ada kesamaan makna Yaman dengan Teman, tetapi yang dimaksud oleh Jerome itu bukan Teman Yaman. Halo Pak Jimmy, kok nggak ada suara?
Pak Jimmy. Halo. Kayaknya sinyalnya. Koneksinya putus, Pak. Oh, oke. Baik, sambil menunggu Pak Jimmy kembali, kita break sebentar ya. Sekedar informasi bagi yang berkenan untuk bergabung dengan kami, bisa di aplikasi Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli. Atau juga bisa melalui aplikasi link lynk.id/keluarga Iman Rasuli. Satu aplikasi untuk semua. Oke, Jadi sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol, saya memberikan sedikit masukan tentang baik. seputar kajian historis biblical yang disampaikan Pak Jimmy Jeffrey. Harus kita ketahui, bagi yang pernah ke Israel dan punya curiosity untuk berinteraksi, berdiskusi lebih dalam dengan para guide di saat melakukan perjalanan ziarah ke Timur Tengah, tolong uji ucapan saya. Kalau Anda pergi ke Mesir, guide-nya Islam atau Kristen terserah, masuk Mesir, masuk ke Israel, dari Israel ke Yordania, tanya semua guide yang menguasai arkeologi. Kenapa mereka bisa begitu fasih dengan bahasa-bahasa silsilah bangsa-bangsa yang tertulis di dalam Alkitab? Dia selalu pasti, saya dapat yakinkan, mereka pasti akan bisa menjelaskan semua silsilah keturunan bangsa-bangsa kuno, berbagai prasasti dan tempat-tempat ziarah di Timur Tengah yang kita datangi dengan bahasa-bahasa persis Alkitab. Saya pernah nguji ini, saya tanya, kenapa Anda kok lebih tahu detail tentang Alkitab, khususnya tentang kajian arkeologi, dibandingkan kami orang Kristen? Jawaban para guide Muslim, dia ngomong, ya memang karena yang ini yang kami pelajari pada waktu saya kuliah jurusan arkeologi. Kenapa Anda nggak menjelaskan berdasarkan data-data dalam Al-Quran? Maaf, kami tidak pernah mempelajari arkeologi dari data-data Al-Quran. Kami kok belajar tentang arkeologi, literatur yang diajarkan di kelas-kelas kami itu banyak bersumber dari Alkitab dan data-data dari museum-museum Israel. Jadi bagi Bapak-Bapak Ibu pemirsa di sini, keuntungan kita, iman Kristen dihujat, diklaim palsu, dituduh yang negatif, akan sangat teruji di saat kita menguasai data sejarah yang sebenarnya. Bagi kelompok kepercayaan lain, mereka mendakwakan imannya dan menyebarkan bermisi atau berdakwah hanya di atas klaim demi klaim. Tidak pernah melakukan kajian pembuktian akademis, karena memang menurut pengakuan guide yang saya ajak diskusi, Quran tidak pernah menjadi rujukan kajian arkeologi di dalam sekolah jurusan arkeologi yang ada di Timur Tengah. Paling disinggung sedikit, tapi bukan menjadi patokan atau penuntun. Jadi memang kajian-kajian semacam ini mungkin agak jelimet dan menjemukan bagi pemula. Tapi bagi yang punya minat untuk meneliti, di balik semua kajian-kajian yang seperti ini, kita akan bangga dan luar biasa bahwa iman kita terbukti benar, dikonfirmasi oleh data-data sejarah, tidak ada yang goyah. Ini yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau Anda pergi ke Israel, entah lewat Yordan, atau lewat Lebanon, atau lewat Mesir, guide-nya yang Islam, diskusi dengan mereka. Kenapa Anda bisa menjelaskan dengan detail? Seperti Anda tuh lebih tahu Alkitab daripada kami. Kenapa Anda tidak menjelaskan berdasarkan Al-Quran? Silakan Anda tanya sendiri, dan biarkan dia yang menjawab, supaya Anda semua punya pengalaman. Kenapa guide-guide yang orang-orang Muslim bisa menjelaskan data-data dalam menuntun tour guide, menuntun kita sebagai tour guide, kok sangat fasih dalam bahasa-bahasa Alkitab, menjelaskannya berdasarkan Alkitab, kok nggak menggunakan yang lain? Silakan Anda tanya dan dapatkan pengalaman itu. Terima kasih.
Ini Pak Jimmy sudah bisa dihubungi apa belum? Belum kembali ke tempatnya sepertinya, Pak. Udah dihubungi WhatsApp? Sebentar lagi dihubungi. Pak Gracia ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, karena materi yang saya siapkan itu untuk minggu depan, bukan untuk hari ini. Baik, Pak. Tanpa di setting, ya kebetulan hari ini memang Pak Jimmy yang akan bicara banyak. Karena hari ini saya sebelumnya ngomong tentang kritik teks dan keautentikan Alkitab 2 jam sebelum ini. Jadi pada waktu Pak Jimmy ngisi materi ini, ya alhamdulillah Pak Jimmy ngomong semua. Baik, Pak. Oke, kami infokan lagi, jangan lupa bergabung dengan kami komunitas Keluarga Iman Rasuli, ya. Karena banyak pengajaran-pengajaran di dalamnya, termasuk dari Pak Dr. Deki Ngadas, Pak Gracia Pelo, dan Pak Jimmy Jeffrey. Nah, bagi yang bergabung juga di dalamnya terdapat bisa join untuk belajar online, maksudnya kuliah online. Ada 2 jenis. Satunya berjenis strata 1, jadi mempunyai gelar akademis sekolah teologi. Ya. Itu bisa diinformasikan, bisa kami informasikan bergabung dengan kami Keluarga Iman Rasuli, dan juga ada bobot materi sesuai dengan kuliah teologi, tetapi tanpa sertifikat, tanpa gelar akademis juga bisa bergabung dengan kami. Jadi jangan lupa teman-teman melalui 2 aplikasi tadi bisa bergabung dengan kami di Telegram t.me Keluarga Iman Rasuli dan aplikasi LYNK link.id Keluarga Iman Rasuli. Oh ya, saya mau tambahkan. Nanti Boleh, seri-seri pengajaran baik Pak Jimmy Jeffrey tentang kajian Arab dan Ismail ini menanggapi Menahem Ali maupun kursus teologi Murtadin Mu'alaf akan dapat sertifikat yang nanti semua dikelola oleh Keluarga Iman Rasuli atas nama Keluarga Iman Rasuli dan Inya Manis. Jadi yang mengikuti ini dan membutuhkan sertifikatnya nanti akan diatur oleh Pak Anton. Puji Tuhan, sekarang Pak Jimmy Jeffrey sudah bisa hidup kembali setelah 3 menit meninggal. Untuk silakan Pak Jimmy, mulai lagi. Ya, saya lanjut lagi. Oke. Ya, saya lanjut lagi tentang tema. Jadi tema saya sudah singgung tadi bahwa merujuk pada oasis tema yang merupakan lokasi keturunan Ismail, khususnya Tema, anak Ismail. Nah, kemudian ada suku berikutnya yang menonjol Kedar atau Kedaritis. Nah, ini saya mengambil rujukan tulisan dari tesis doktoral, yaitu disertasi dari Marwa Giswaib. Dia mengkaji secara khusus dengan judul The Arabs of North Arabia in the Later Pre-Ismailic Types, Kedar, Nebayot, and others. Nah, dia, however, the core group in this study is Kedar, who are in the Old Testament as nomad living in tents. Jadi dia mengkaji khusus tentang Kedar yang tinggal nomaden, pindah-pindah. Dikatakan Kedarites live nomadic extent in the Syro-Arabian Desert. Jadi Syro-Arabian Desert di sini. Nah, kemudian dia juga merujuk pada tulisan Ernst Nauf yang menyebut kerajaan Kedar, yang semuanya itu berorientasi di daerah Arabia Utara. Jadi sangat menonjol sebelum Nabayat. Makanya kalau kita cek di kitab,
itu rujukan ke Kedar banyak banding Nebayat. Nebayat itu hanya satu aja menyebut tentang Nebayat. Nah, Kedar itu sendiri keberadaannya sudah ditulis oleh Esnauf itu masih berada di seputaran Arabia Utara. Makanya agak heran Imam Ali mengambil dukungan Esnauf bahwa berada di Arab Deserta, ada di Arab-Arab Sentral Arabia. Padahal Esnauf sendiri menyebutkan keberadaannya itu masih di Arabia Utara. Nah, ini salah satu rujukan penting itu data arkeologi. Ini perhatikan kata arkeologinya. Ini juga disinggung oleh Marwan Geswaib tentang keberadaan. Jadi Kedarites spread also toward the west into Egypt. Jadi dia menyebar sampai ke arah Mesir, reaching the eastern delta in the Tel El Maskuta, sampai mencapai bagian timur delta, ini delta Sungai Nil ya, yang disebut dengan Tel El Maskuta. Nah ini perhatikan di sini, ini inskripsinya, ini dalam Aramik, yang artinya ini seperti ditulis oleh Marwan Geswaib, the king of Kedar, Kainu son of Gasmu. Jadi merujuk pada Kainu, anak Gasmu yang adalah Raja Kedar. Nah, tetapi posisinya perhatikan itu berada di Sinai, tepatnya di dekat dengan perbatasan Mesir. Salah konteks ya. Konteks saat ini Sinai itu adalah Mesir. Tetapi dalam konteks kuno itu Mesir itu termasuk sebagai Arabia, termasuk Arab. Makanya penyebutan tentang Gunung Sinai itu dalam Perjanjian Baru itu merujuk pada konteks Arab kuno. Jadi Sinai termasuk Arab. Nah ini kita akan kapan-kapan kita bahas tentang di manakah lokasi keberadaan dari Gunung Sinai itu. Apakah di Sendang Sinai atau di Jabal Nur yang di daerah Midian. Nah ini kadang-kala diklaim juga oleh pihak Muslim bahwa keberadaan Sinai itu ada di daerah Saudi Arabia. Kalaupun memang benar dia berada di daerah Saudi Arabia, itu masih di wilayah Midian, dan itu sebenarnya masih wilayah Arabia Utara, jauh dari Arab Deserta, Arab Pertengahan. Jadi saya kira tidak tepat poin itu. Nah, jadi sekali lagi data ini membantah pemahaman Ali bahwa Kedar itu ada di Arab Deserto. Nah, ini dia salah artikan lagi kata deserto dalam tulisan Latin Jerome itu dianggap Arab Deserto. Ternyata data-data yang ada justru keberadaan Kedar ada di daerah Arab Utara, tepatnya di Sinai, di Syro Syria, Syro Arabian. Jadi tidak ada jejaknya sampai ke Arab Deserta. Nah, kemudian pada sekitar abad keempat itu mulai ada pergantian. Jadi ini ada beberapa data, kita sudah juga pernah bahas sebelumnya, bahwa pada waktu masa Salomo, masa data-data Alkitab Perjanjian Lama, Kedar itu adalah suku yang dominan. Tetapi kemudian, seperti yang kita sudah bahas juga, setelah dibuatkan bahwa Kedar akan jatuh, kemudian Kedar akan habis, nah itu digantikan oleh suku Ismail lainnya, yaitu Nabatean. Nah sehingga Nabatean, khususnya pada masa Josephus, itu sangat dominan. Tidak heran, daerah yang ada di Arabia Utara itu dianggap orang Nabatean, sehingga karena di situ orang Arab, maka orang Arab itu
oleh Josephus dianggap orang Nabatean atau orang Ismail. Nah, ini pembahasan kita tentang bagaimana sebenarnya makna Arab yang luas itu kemudian jadi sempit oleh Josephus. Karena konteks itu, konteks politik, konteks hegemoni Nabatean yang begitu dominan. Nah, ini peta ini menggambarkan wilayah kekuasaan dari Nabatean. Nah, Nabatean itu sendiri dalam sejarahnya itu eksis mulai dari abad keempat, itu runtuh pada sekitar awal abad kedua, yaitu pada sekitar tahun 1106 Masehi. Nah, itu keruntuhan itu pada waktu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Jadi dalam penguasaan Kaisar Trajan, keberadaan kerajaan Nabatean itu dihancurkan dan dikuasai, sehingga tadinya kerajaan Nabatean itu menjadi provinsi Romawi yang disebut Arab Petraea. Jadi itu Arab Petraea itu nama provinsi Romawi, yang sebenarnya itu sebelumnya adalah wilayah kerajaan Nabatean. Nah, kenapa menyebut Arab Petraea? Karena kota yang sangat menonjol waktu itu adalah Petra. Petra itu kota unik dan ini sangat banyak dikunjungi oleh turis karena bangunan-bangunannya terbuat dari batu alam yang diukir menjadi bangunan. Ini contoh gambarnya tentang keberadaan Petra. Nah, setelah keberadaan Petra dihancurkan, kekuasaan Nabatean, akhirnya perdagangan itu sudah berpindah ke Palmyra. Jadi Palmyra itu dia lebih ke arah utara di daerah Syria, sehingga Nabatean itu secara kerajaan sudah tidak eksis, tetapi masih ada budaya-budaya Nabatean. Namun sejak kehancuran Palmyra itu mulai menurun. Jadi Nabatean budaya eksistensi Nabatean mulai menurun itu sejak kehancuran Palmyra, dan puncaknya itu pada waktu invasi dari Arab, dalam hal ini Islam, menyebarkan kekuasaannya, maka Nabatean hilang dan dilupakan. Jadi itulah suku Ismail terakhir yang bisa diidentifikasi, yang dilacak. Sesudah itu eksistensinya hilang dan semuanya sudah berbaur. Sangat berbeda dengan Israel. Israel eksistensinya tetap ada walaupun mereka dibuang sejak khususnya pada waktu tahun 70 waktu Yerusalem dihancurkan oleh Titus, tetapi eksistensinya tidak hilang. Tetapi kalau untuk Ismailitis itu keberadaannya sudah tidak dilacak lagi. Walaupun ada klaim-klaim menganggap bahwa Arab adalah keturunan Ismail. Tetapi keturunan yang mana? Ini datanya memang secara historis sudah hilang, sudah tidak ada eksisnya. Terutama mulai sejak abad ke-7 itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat di manakah keberadaannya. Jadi kita sudah lihat siapa saja suku-suku keturunan Ismail. Sekarang kita lihat sebarannya. Nah, kita starting point-nya kita dari data Alkitab sendiri yang menyebut keberadaannya itu dari Hawila sampai Syur. Lalu ada petunjuk di timur Mesir sampai ke arah Asyur. Nah, di manakah keberadaannya? Kita mulai dulu dari Syur. Kalau Syur saya kira sangat jelas. Ini peta kita menunjukkan wilayah Syur yang memang cocok dengan data arkeologi seperti tadi inskripsi tentang penemuan inskripsi Raja Kedar yang ada di timur dari Mesir. Jadi ini Mesir, kalau nama kunonya Mizraim.
Jadi bagian timur Mesir ada Shur. Jadi saya kira Shur ini jelas. Kan beberapa referensi lainnya seperti dalam 1 Samuel 27 ayat 8 tentang Daud yang menyerang orang-orang Amalek itu sampai ke arah Shur, sampai ke tanah Mesir. Jadi sampai ke arah Shur, jadi dari daerah Israel ke Shur sampai ke arah Mesir. Oke, saya kira clear, tidak ada masalah untuk Shur, jelas, karena sangat tegas disebutkan di timur dari Mesir. Nah, yang menjadi masalah adalah Hawilah. Di manakah keberadaannya? Ini yang memang diangkat oleh Menam Ali tentang perbedaan pendapat di kalangan scholar. Dan memang benar, Hawilah diperdebatkan. Ada beberapa sebenarnya referensi, rujukan berkaitan dengan person, nama, dan berkaitan dengan tempat. Nah, kita sudah lihat memang banyak lokasi itu ada kaitannya juga dengan nama person. Walaupun tidak semua. Jadi tidak semua terasosiasi nama person. Kecuali suku. Suku boleh katakan rata-rata terkait dengan person. Tetapi kalau tempat belum tentu. Jadi tidak otomatis harus terkait. Nah, kalau kita lihat data biblical, Havilah kalau berkaitan dengan person itu merujuk pada keturunan Kus dan keturunan Yoktan. Sedangkan kalau tempat itu masih di Kejadian pasal 2 tentang seluruh tanah Hawilah berkaitan dengan Pison, yang ini dalam konteks Taman Eden. Yang dalam penelitian yang ada merujuk pada daerah Mesopotamia. Lalu yang menarik juga dalam 1 Samuel 15 ayat 7 itu dikatakan, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Shur di seluruh Mesir. Nah, ini petunjuk kita sebenarnya bahwa lokasinya ini tidak jauh-jauh amat. Karena apa? Karena Saul bisa mencapai mereka sampai ke Hawilah. Kalau Shur jelas ya. Nah, sehingga dari data ini memang walaupun dalam beberapa scholar menyebut beberapa nama Hawilah, misalnya ada yang merujuk ke daerah Afrika karena berkaitan dengan Kus, ada juga berkaitan dengan Yoktan, itu di daerah Arab Felix, tetapi ada juga yang berkaitan dengan daerah Mesopotamia, Batu Bagai Selatan. Ini ada di daerah dekat Teluk Persia. Ini ada 3 nama dari peta kuno ini. Nah, di manakah sebenarnya keberadaan yang tepat? Kita bisa melihatnya dari konteksnya. Jadi dari beberapa pilihan-pilihan ini kita akan lihat konteksnya. Sebenarnya Havilah itu di mana? Kalau dari sini kita sih sebenarnya sudah dapat petunjuk. Yaitu dalam 1 Samuel 15 ayat 7, yaitu saat Saul memukul kalau orang Amalek, itu dia disebutkan dari Hawilah sampai Shur. Sehingga kita bisa mengabaikan sebenarnya Hawilah itu ada di daerah Afrika atau bahkan di daerah Arab Felix. Kenapa? Karena Saul tidak ada catatan sejarah maupun arkeologi menyebut Saul sampai ke wilayah Afrika bahkan ke Arab Selatan. Mungkin kalau Salomo bisa jadi pedagang-pedagang Salomo datang ke daerah selatan, Arabia Selatan, karena Ratu Sheba menurut scholar itu terkait dengan Araba Felix. Bisa saja. Tetapi ini menyebut tentang Saul yang memukul kalah. Jadi ini sebuah mobilisasi pasukan militer. Dan saya kira tidak ada catatan sejarah sampai ke daerah Afrika ini maupun ke Arabia Selatan. Sekarang kita lihat petunjuk yang lain. Petunjuk yang lain itu kita akan bisa dapat dari kombinasi data-data ada. Kita mulai dulu dari Jubili atau Kitab Yobel. Dalam Kitab Yobel, ini juga dirujuk oleh Menam Ali pada waktu pembahasan tentang Arab, walaupun
berikut dia hanya fokus pada Josephus dan literatur rabbinik. Nah, di sini disebutkan keturunan, jadi ini bukan cuma Ismail ya, keturunan Ismail dan keturunan Ketura yang kemudian disebut Arab, itu berada dari Paran sampai masuk ke wilayah Babilonia. Nah, ini petunjuk penting untuk kita karena Babilonia itu bisa kita identifikasi jelas dibanding Hawilah. Jadi Babilonia itu masih wilayah Assyria. Kemudian Paran saya kira tidak jauh dari Syur. Masih di Semenanjung Sinai, di daerah bawah adalah Paran, Padang Paran. Kalau di daerah berdekatan dengan Mesir, itu Padang Syur. Jadi masih daerah yang sama. Nah, ini sebenarnya petunjuk kita bahwa Hawilah itu berada di daerah Babilonia. Kalau kita mengapak rujukan dari Jubili. Nah, sekarang kita lihat rujukan berikutnya Josephus. Nah, ini Josephus, teks yang selalu diangkat Menahem Ali, yang menyebut tentang Ismail, keturunan anak-anak Ismail sebagai Arab. Nah, Josephus menyebut keberadaan anak-anak Ismail itu dari Efrat sampai ke Laut Merah. Nah, Laut Merah ini berarti terkait dengan Syur. Jadi dia berada di wilayah sebelah barat. Nah, ke sebelah timurnya yang ke arah Hawilah itu disebut Efrat. Berarti kita sudah dapat dua petunjuk bahwa Hawilah itu berada di daerah Babilonia dan berada di Efrat. Dan Efrat itu masih wilayah Babilonia. Jadi Efrat itu lebih merujuk pada sungai Efratnya di samping sungai Tigris. Jadi ini referensi yang digunakan Menahem Ali ternyata jelas merujuk untuk keturunan Ismail itu merujuk pada daerah Babilonia di daerah Efrat yang sama sekali tidak ada kesan bahwa itu sampai ke arah Felix. Oke, jadi saya kira ini teks yang andalan Menahem Ali yang akhirnya dalam pembahasan tentang keturunan Ismail ini menjadi bumerang untuk dia. Nah, memang masalahnya pada waktu diskusi-diskusi sebelumnya tentang waktu itu tentang jalan menuju Syur, itu waktu Hagar dijumpai Allah berada di sumur, di satu sumur, dikatakan sumur itu lokasinya ke arah Syur. Nah, dalam pembahasan itu Menahem Ali mencoba menggeser posisi Syur itu sampai ke arah Arab Diserta. Ini lihat petanya. Lalu dia mengambil rujukan dari Josephus. Karena Josephus menyebutkan Efrat to the Red Sea. Nah, lalu dia perlihatkan Red Sea itu berarti mencakup juga daerah Hijaz, daerah Arab Deserta. Nah, masalahnya konteksnya tidak menyatakan hal itu. Mari kita lihat datanya. Sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, tapi kita tinggal pertajam lagi. Ternyata Josephus menyebut Dabatean itu menurut data Diodorus dan Strabo itu berada di daerah dekat-dekat Teluk Akaba. Berarti di daerah sebelah timur Teluk Akaba. Ini dalam Diodorus disebut Leonites Gulf, kemudian juga dengan Strabo Elintive Gulf, itu oleh Gulf of Akaba. Jadi dengan kata lain dari konteksnya ini, maka Red Sea yang dimaksud Laut Merah, maksudnya Laut Merah yang di dekat Teluk Akaba bukan diperluas sampai ke arah Hijaz, apalagi sampai ke Felix. Karena Josephus merujuk pada keberadaan Nabatean, orang Nabatean. Oke. Nah,
Kita lihat data komprehensifnya. Ini data komprehensifnya, kita gabungkan semua datanya. Perhatikan, dapat pola yang sangat jelas. Di sini mulai dari data tanah atau PL yang memberi petunjuk di timur Mesir, oke, ini Egypt, ke arah Asyur, Asyur atau Assyria, berarti berada di wilayah ini. Lalu kemudian Josephus menyebut Efrat. Nah, ini Efrat. Kemudian sampai ke Laut Merah. Laut Merah di sini karena kita sudah lihat tadi konteksnya, berarti Nabatean di sini berarti Laut Merah yang ini, bukan sampai di bawahnya. Kemudian Jubili atau Kitab Yobel, daerah Paran sini sampai ke Babilonia. Maka dengan data ini kita bisa mendebak bahwa Hawilah ini berada di sekitaran ini. Kalau kita lihat tadi peta yang awal, itu berada di selatan Mesopotamia. Dan ini daerah yang bisa dijangkau oleh pasukan Saul dalam menyerang Amalek. Jadi daerah-daerah, bahkan ini kita bisa geser sampai bisa kita geser sampai ke sini. Jadi di sini dimaksud Hawilah. Apakah sampai ke daerah Teluk Persia atau masih bagian selatan dari Assyria? Yang pasti wilayah inilah lokasi keberadaan dari keturunan Ismail. Sehingga tidak ada petunjuk sama sekali yang mengindikasikan bahwa keturunan Ismail itu sampai ke Arab Selatan. Data-data ini sangat komprehensif, bahkan termasuk rujukan dari Josephus yang menjadi proof text selama ini oleh Benham Ali. Oke, sekarang kita masuk pada poin Benham Ali tentang rujukan dia ke Jerome. Nah, sebelum minggu lalu kita sudah bahas dan ditanggapi balik oleh Benham Ali. Ada 3 poin sebenarnya. Poin yang sudah diangkat sebelumnya itu poin kedua dan poin ketiga, yaitu tentang penyebutan deserto. Kedar in deserto. Jadi ini jadi poin dia, kita sudah tanggapi bahwa itu bukan Arab deserto, tapi deserto, yaitu di gurun. Dan dalam video tanggapan Ali terakhir, dia tidak ada bantahan untuk itu. Demikian juga Teman. Yang dia munculkan bantahan tambahan yaitu poin 1. Karena ada kue Pars Arabia. Ini artinya Nabatena yang berada di bagian dari Arabia. Lalu apa logika Ali? Berarti Kedar itu di luar wilayah Nabatean yang menurut Ali itu sudah pas di Arab Deserta. Lalu kemudian untuk Teman ke arah selatannya. Dan ya memang agak lucu juga waktu bilang, gak mungkin lah mereka tumpang tindih di daerah Arabia Utara semua. Loh, ini daerah yang sangat luas sekali. Dan suku Ismail ini gak banyak sebenarnya. Gak ada istilah mau harus tersebar merata, enggak. Jadi ini agak aneh juga waktu dikatakan nggak mungkin lah mereka tumplek semua di daerah Arab Utara. Ya karena data sejarahnya menunjukkan hal demikian. Oke, sekarang kita lihat tanggapan untuk detailnya. Tapi sebelum itu saya coba mengutip dulu Diodorus tentang pembagian Arab Utara, Deserta dan Rafelix. Nah dalam Diodorus menyebut tentang Arabia bagian utara ini berkaitan dengan orang-orang Nabatean yang memang dominan di daerah Arab Utara. Walaupun dari data-data lain kebenarannya bukan cuma Nabatean, tetapi memang yang dominan adalah orang-orang Nabatean. Nah, Diodorus menyebutkan juga keberadaan bagian selatan yang disebut Arab Felix. Arab Felix
Dan ini di bagi berikutnya dikatakan, the region which lie between this part and Arabia Felix is desert and waterless, and has been state, and the parts of Arabia which lie to the west are broken by sandy deserts. Nah, lalu through which those who journey must, even as voyagers, upon the sea. Nah, jadi di daerah Arab Deserta ini, menurut Diodorus ini daerah yang tidak ada air, sangat kurang air, daerah yang tandus, maka banyak perjalanan itu melewati sungai dibanding darat. Nah, walaupun memang akhirnya dari data-data Agaticides yang dikutip oleh Strabo dan Diodorus, itu ada beberapa suku-suku yang dijumpai di sepanjang pantai di Laut Merah itu. Jadi kalau di daerah daratnya memang hampir dikatakan tidak berpenghuni atau sangat sedikit. Data-datanya minim sekali. Khususnya abad-abad sebelum abad pertama. Kalaupun ada, itu hanya di daerah-daerah sepanjang pantai. Dan itu kita sudah bahas tentang suku-suku yang dijumpai. Dan itu beberapa suku seperti Tamud itu bukan keturunan Ismail. Termasuk juga ada beberapa suku Debai yang menurut ahli itu dianggap grup suku-suku Harp yang dikatakan Ismail, tetapi sebenarnya ini debatable karena dari tradisi Islam justru beranggapan itu keturunan Kahtan. Oke, itu kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ini gambaran dulu tentang Arabia Utara, Diserta dan Felix menurut Diodorus. Nah, selanjutnya kita lihat tanggapan secara detail jawaban kita terhadap tanggapan Ali. Oke, pertama saya perlu menegaskan kembali tentang Diserto. Diserto itu bukan Arab Diserto. Buktinya apa? Saya mengambil satu saja referensi yang menyebut tentang Diserto. Nah, ini ada tulisan Dimoni upor fontem aquas in deserto et fontem in fiasur. Ini dalam terjemahan dinamisnya, dan malaikat Tuhan menjumpai dia, Hagar, di mata air di padang gurun di jalan menuju Syur. Perhatikan di sini sama menggunakan kata deserto. Demikian juga Kedar in deserto. Jadi bukan Arab deserto. Dan deserto apa ini maksud? Gurun, padang gurun. Dan memang data-data kita sebelumnya, Kedar lebih banyak di daerah padang gurun. Hampir tidak ada data jejak-jejak kota-kota peninggalan Kedar. Kebanyakan kota-kota itu berkaitan dengan suku yang ada osisnya seperti Duma, itu ada kotanya Duma. Tema, lalu Nebayat itu ada Petra. Tetapi Kedar hampir tidak ada karena memang mereka cenderung nomaden dibanding suku-suku lainnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa Diserto yang dalam bahasa Latin itu dimaksud adalah padang gurun, bukan Arab Diserto. Nah, ini sebuah manipulasi menurut saya yang luar biasa dilakukan Minam Ali, mengecoh orang yang tidak paham konteksnya, konteks sejarah. Bahkan kalau kita lihat data sebelumnya tentang data inskripsi arkeologi, justru data-data arkeologi menunjukkan Kedar itu ada di daerah Sinai, data-datanya, dan daerah-daerah seperti dalam peta ini. Apakah Ali bisa menunjukkan bukti arkeologi tentang eksistensi Kedar di Arab Diserta? Silakan. Kita tunggu data dari Minam Ali. Nggak mungkin ada. Nah, Oke. Nah, oke, sekarang poin yang berikut lagi. Ini sekedar mengulas tentang tema. Tentang tema. Nah, ini kalau kita lihat berkaitan dengan kata ad austrum. Jadi ke arah selatan. Selatan yang dianggap Ali ini selatan Arabia Selatan
ke Felix. Padahal dalam konteksnya Arab yang dimaksud selatan itu ya daerah selatan dari keturunan-keturunan Ismail. Yang paling selatan Tema. Selanjutnya ada Dedan, tapi Dedan bukan keturunan Ismail. Jadi selatan yang dimaksud itu ya bagian selatan dari keturunan-keturunan Ismail, dan itu Tema, dan data arkeologinya jelas oasis Tema yang merujuk pada keturunan Ismail. Bukan Tema atau Teman Yaman. Wah, ini sekali lagi luar biasa manipulasi yang dilakukan Menam Ali memelintir data ini. Dari konteks ini sudah terang benderang membuka manipulasi tersebut. Nah, poin tambahan dia, ini poin tambahannya tentang penyebutan Nabatea atau Nabatena yang dikatakan bagian dari Arabia. Ya enggak masalah kalau Nabatea bagian dari Arabia, maka Kedar juga itu bagian dari Arabia yang lain, demikian juga Duma, Tema. Dan Arabia Utara itu masih cukup. Jadi ini lucu juga, katakan udah penuh, mereka yang masak numpang ngumpul semua di Utara, ya maunya ya disebarlah. Nah, saya kira ini pemahaman yang sangat dangkal menurut saya. Oke, sekarang terakhir, ini poin sebelumnya sebenarnya, ulasan-ulasan sebelumnya tentang ulangan 33 ayat 2. Ini sebenarnya masalah klasik, topik klasik. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Seir, ia tampak bersinar di penggunaan parang. Nah, ini video sebelumnya. Jadi sekaligus menanggapi video Ali yang beberapa waktu lalu tentang Paran. Jadi judulnya tentang Ismail dan Paran. Ali merujuk pada Rasi dan Rabi Sadian Gaon. Yang menurut Rasi itu dipahami Sinai itu merujuk Torah, Seir itu Esau, dan Paran itu merujuk Ismail. Lalu dikaitkan dengan data Rasak bahwa keberadaan Paran itu di Al-Hijaz. Al-Hijaz, dan menurut poin dari Menam Ali bahwa itu sebenarnya mengarah ke arah Mekah. Nah, ini sekali lagi sangat keliru. Tetapi yang menariknya, ulangan 33 ayat 2 ini sebenarnya sudah dibahas klasik oleh polemikus apologit muslim sebelumnya tentang Tuhan datang dari Paran. Ternyata ada penemuan baru menurut saya. Karena saya belum pernah dapat poin sebelumnya atau argumen dari Muslim. Habakuk 3 ayat 3 yang menulis Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari Gunung Parang. Nah, ini penemuan baru dari Menam Ali menyebutkan Allah datang dari negeri Teman. Tuhan datang dari Teman. Poin Ali, negeri Teman dianggap negeri leluhur keturunan Ismail dan menyatakan wahyu Allah datang dari negeri Teman. Nah, ini karena dia kaitkan, karena di Teman itu sampai keturunan Ismail ada di situ, lalu wahyu datang dari Teman. Dan aneh juga, karena di Yaman itu yang saya tahu itu orang-orang selain Arab itu ya orang-orang ini, orang-orang Yahudi, yang jelas keturunan Ishak. Tidak ada data keturunan Ismail yang ada di Yaman. Tapi berani-beraninya Ali mengklaim bahwa itu adalah keturunan Ismail, yaitu Tema atau Teman, itu di Yaman. Waduh, ini luar biasa, kacau. Jadi 2 poin. Pertama, di ulangan 33 ayat 2, berkaitan dengan Paran, Tuhan datang dari Paran, ini poin-poin dari apologit Islam sebelumnya. Lalu berikutnya Teman, itu Tuhan datang dari Teman. Oke, ini 2 hal yang kita bahas. Terakhir, nah masalahnya setelah kita selidiki ulangan 33 ayat 2 dan Habakuk 3:3 sebenarnya merujuk pada lokasi yang sama. Dan semuanya itu di Arabia Utara. Kita lihat petunjuknya. Teman. Teman itu sebenarnya nama lain dari Edom. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom. Dan rancangan-rancangan yang telah dibuat terhadap penduduk Teman. Di Yeremia 49 ayat 7,
Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di negeri Teman? Jadi sebenarnya Teman ini adalah nama lain dari Edom. Dan ingat, Teman dalam Habakuk 3:3 bukan berkaitan dengan Teman anak Ismail, keturunan Ismail. Bukan. Sekali lagi bukan. Tetapi Teman yang dimaksud adalah nama lain dari Edom, pegunungan Teman. Nah, kemudian kita lihat petunjuk berikutnya. Edom itu berkaitan dengan Seir. Tanah Seir seperti Kejadian 3:2 ayat 3, tanah Seir daerah Edom. Kemudian ayat 3, 6, ayat 9, inilah keturunan Esau, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Edom itu Seir. Jadi dengan kata lain, Teman itu adalah Seir. Sehingga Ulangan 33 ayat 3, Habakuk 3:3 itu sebenarnya nubuatan yang sama. Di alam ayat 33, Ulangan 33 dikatakan Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir, ia tampak bersinar dari padang paran. Habakuk 3, Allah datang dari negeri Teman, sama dari Seir, dan yang Maha Kudus dari padang paran. Nah ini ilustrasinya. Ini sebenarnya tulisan saya tentang Ulangan 3:32 ini sudah hampir 8 tahun lalu di blog saya membahas ini, tapi saya ambil lagi, ini peta juga. Nah perhatikan petanya. Sinai ini ada di daerah sini, karena di sini adalah Torah diberikan kepada Musa. Lalu ada Paran. Jadi daerah Paran di sini ada kota El Paran. Lalu ada Edom, perhatikan. Nah Edom ini saya tambahkan ada Teman, pegunungan Teman, ada Seir. Jadi Seir, pegunungan Seir, Teman itu ada di Edom. Jadi merujuk tempat yang sama. Nah ini, tapi bagi ahli itu seperti berbeda dan semuanya merujuk, kalau Paran di Ulangan 32 merujuk ke Arab Diserta, sedangkan kalau Habakuk 3:3 itu merujuk pada Yaman, negeri di Teman. Ya, Habakuk 3:3 ya. Nah ini sangat luar biasa. Nah ini terakhir untuk menegaskan tentang Paran. Nah ini Paran sekali lagi datanya jelas. Peristiwa itu diambil dari Kejadian 1 ayat 19 sampai 21 tentang Hagar yang pergi setelah diusir bersama Ismail. Mereka di Berseba, kemudian ke Paran, dan mereka tinggal di Paran, menetap di Paran, dan dia mengambil istri untuk Ismail dari Mesir. Bukan dari suku Jurhum ya, ini datanya jelas dari Mesir. Nah, posisi Paran jelas masih berada di wilayah Arabia Utara, tepatnya di bagian selatan. Nah, petunjuknya salah satunya dalam Bilangan 13 ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Kades, disebut Kades. Ini perhatikan, ini ada Kades. Ini Kades, salah satu kota yang berada di daerah Paran. Nah ini kalau di ujung ini adalah El Paran, kota Paran. Jadi Paran yang dimaksud ya di daerah Sinai ini, di daerah selatan Israel. Nah ini juga termasuk di sini mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan ini kisah tentang mata-mata yang dikirim Musa untuk melihat daerah Kanaan ke Yeriho. Mereka datang. Nah bayangkan kalau pada Parannya ini dari daerah Arab Diserta, waduh, berbulan-bulan nggak kembali-kembali. Nah ini juga ada data berikutnya tentang Matius 9. Oke, saya kira cukup pembahasan saya. Mungkin kalau ada diskusi, silakan. Terima kasih. Ya, yang dalam penjelasannya Pak Jimmy Jeffrey ini sudah bagus. Cuma saya ingin kasih masukan. Pak, ternyata tidak semua orang yang mengikuti kajian yang sangat bagus ini bisa memahami karena lack of knowledge. Contoh kalau Bapak ngomong hijaz, orang Muslim bisa nangkep hijaz itu apa. Tapi kalau didengerin sama orang-orang Kristen, mereka bingung hijaz itu apa. Jadi harus dijelaskan ya. Hijaz itu Arab Tengah sekitar Madinah dan Mekah. Kalau Pak Jimmy mengatakan
Arabia Felix, bagi yang mengikuti ini ngerti. Tapi kalau yang orang-orang mungkin yang umum, ndak hanya Muslim, Kristen pun kan kebingungan. Felix iki opo to? Koncoku Felix yo gak di situ. Jelaskan itu Iya, yang iya, dimaksud iya. Yaman. Termasuk kalau mengenai Paran ini dianggap sebagai Arabia Deserta, daerah Mekah Medina. Kasih tahu kilometernya. Kilometer dari Madinah dan Mekah sampai ke Kanaan itu 1.500 kilometer. Coba Ali dan semua pengikutnya yang mengikuti kajiannya Ali, bayangkan, seperti yang Pak Jimmy katakan, jikalau Paran itu Mekah dan Medina yang berjarak 1.540 km sampai Kanaan, berapa tahun jalan kaki lewat daerah berpasir untuk melaporkan kondisi di sana. Nah ini loh, jadi logika itu ya dipakai. Tapi ya mau gimana lagi, karena Ali sudah tidak lagi menggunakan logika, dia hanya mencari jawaban demi menutupi malu, sampai buku-buku sampah tulisannya Benjamin Keldani yang ditaksir menjadi uskup di usia 24 tahun sudah jadi uskup Katolik, yang ngaku-ngaku pakar bahasa Ibrani, membuat kajian Hemdat disamakan dengan Himdah, huruf taf dibaca H, seperti tak merebutok. Sebodoh itu Ali menggunakan buku-buku yang sampah seperti ini. Itu harus dijelaskan supaya jangan terkesan kita ini menyerang Ali secara pribadi, enggak. Karena memang kajiannya sudah di luar nalar. Dia menarik ini, buku Paran atau Faran itu adalah Arab itu seperti buku ini, buku-buku lama. Kelengkapan Tarik Nabi Muhammad Munawar Khalil. Ini lebih mengerikan. Ya seperti itu, Paran ditarik ke Mekah Medina. Yang mana kalau kita kaji, bayangkan Musa di Paran mengutus mata-mata memantau Kanaan berjarak 1.500 tahun. Gak usah 1.500 tahun, nah 900 km antara Jakarta Surabaya. Itu enggak masuk akal. Bolak-baliknya Jakarta Surabaya itu berapa lama coba? Kira-kira itu supaya ya pikiran mereka itu terbuka. Meskipun kita beda agama, beda keyakinan, beda akidah, tapi kita punya nalar yang berpikir mana yang benar, mana yang enggak lah. Jadi kalau menggunakan kata klaim-klaim yang di luar konteks dan ilmu pokoknya, apalagi mengenai diserto. In diserto berbeda dengan Arab diserto. Padang gurun berbeda dengan Arab diserto. Nah ini kalau dikaburkan, coba orang romo-romo Katolik yang terbiasa berbicara dalam bahasa Latin, ngajari Ali supaya Ali itu ngerti bahasa Latin, jangan gedabrus, jangan ngawur-ngawur, jangan bohong-bohong seperti itu. Tapi memang Ali sangat paham tentang psikologi dan kualitas lack of knowledge dari orang-orang Muslim yang mereka hadapi, sehingga kalau dia menggunakan asal comot ayat, terus dia olah sembarang dengan cara yang bohong-bohong, nggak ada yang meneliti itu. Nah, jadi dikata kalau bahasa, saya hanya memperjelas bahasanya Pak Jimmy Jeffrey yang sangat tinggi ya, supaya tahu kalau ngomong Hijaz itu maksudnya seperti apa, kalau ngomong Arabia Fair itu maksudnya Yaman, Arab paling selatan, kalau ngomong tentang Paran dan sebagainya, tidak mungkin Paran seperti ocehannya Muhammad Ali, bahwa Paran adalah di Mekah. Jaraknya 1.540 km. Terima kasih, ini sebagai tambahan saya Pak Jimmy. Yang lain silakan. Sip. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Jimmy? Ya, saya kira mungkin ada yang lain bisa memberi tambahan atau diskusinya. Si Ali sangat suka dengan Rasak, tafsir dengan Sa'diyah Gaon, karena tafsir Sa'diyah Gaon ini tafsir buatan Rabi Yahudi dari Irak yang sempat jadi mu'alaf. Gurunya Rasak dibunuh oleh penguasa Muslim di Irak karena dipaksa masuk Islam, dia tidak mau. Demi mungkin bagi saya menyelamatkan diri, Sa'diyah Gaon sempat masuk Islam dan tercatat dalam sejarah berkali-kali dia sembahyang sholat di masjid. Dan dia membuat tafsir Taurat
yang disesuaikan, dipaksa sama dengan Al-Quran, bahasa-bahasanya. Dalam dunia akademis, oke, kamu menggunakan data ini. Pertanyaannya, apakah ini satu-satunya acuan kebenaran? Lihat refuting bantahan para rabi Yahudi yang terlalu banyak terhadap tafsirnya Sa'adiyah Gaon ini. Jadi kita harus terbiasa mengungkapkan data pro dan kontra apa adanya. Tapi yang digunakan alih apa enggak? Gimana? Yang aneh, yang nyeleneh, tafsir Sa'adiyah Gaon yang dipaksa dimasukkan dimirip-miripkan dengan Al-Quran dipakai, sedangkan bantahan dari banyak rabi lainnya yang menolak, mengkritik, mengkoreksi tafsir model ini, dia tutup-tutupi. Bahkan tafsir-tafsir yang lebih tua sebelum ini, dia hilangkan seakan-akan tidak ada, sehingga ini menjadi satu-satunya acuan. Sehingga dia otak-atik matuk, digaduk-gadukkan. Dari Rasi, ditarik ke Rasak, ditarik ke Sa'adiyah Gaon, akhirnya Paran ini adalah Mekah. Ini kan ya cara model yang menjijikkan menurut saya. Yang sudah tidak sepantasnya dilakukan seorang akademisi. Tapi mau tidak mau ya kualitasnya ahli ya sekelas Benjamin Keldani. Dia memuji, mengagung-agungkan dan menggunakan acuan Benjamin Keldani yang sangat memalukan itu. Karena tujuannya dia bukan menguji, menunjukkan kebenaran secara akademis. Hanya main potong suatu kutipan, menarik di luar konteks, dan dia paksakan dengan khayalan dan sesuatu yang menggelikan yang nggak ada buktinya. Kira-kira gitu. Baik, Iya, terima kasih. saya perlu tambahkan dikit. Silakan, Pak. Memang menarik juga kalau kita bahas ini tentang Sa'adiyah Gaon, Rabi Sa'adiyah Gaon. Saya kira dengan Pak Gratio udah lama kita diskusi dengan Menam Ali, masih zaman-zaman diskusi Facebook, YouTube belum. Nah, berapa tahun yang lalu? Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya udah lama peristiwa diskusi ini. Nah, di Rasak itu yang menonjol itu pada waktu Ali mengangkat tentang Mesa sampai Sefar. Itu lokasi keturunan dari Joktan. Nah, itu dianggap Ali, Mesa itu adalah Mekah, kemudian Sefar itu Madinah, berdasarkan referensi dari Sa'adiyah Gaon. Nah, ini menarik sekali karena setelah kita bahas, konteksnya tidak seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kutipan-kutipan dari Rasak yang ada pengaruh beberapa Islamic term masuk dalam tulisan-tulisan terjemahan ke Arabik, Judeo-Arabik untuk Torah oleh Sa'adiyah Gaon. Tapi oleh Ali itu dianggap sebagai proof text. Nah, menariknya seperti ini. Pada waktu kita mengkritisi tulisan Sa'adiyah Gaon, lalu Ali tanggapi, Rabi Sa'adiyah Gaon itu adalah rabi yang dihormati oleh tradisi Yahudi. Oke, saya kira. Nah, dia mempersepsikan bahwa kita menolak sama sekali tulisan Sa'adiyah Gaon, Rabi Sa'adiyah. Padahal tidak seperti itu. Karena banyak hal juga yang sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi seakan-akan kita menolak semua tulisan Rabi Sa'adiyah Gaon karena kita mengkrisis satu dua hal. Ini saya kira cara diskusi yang sangat tidak tepat. Jadi sudah straw argumen terhadap kita. Hantam kromo. Dan ini iya, mungkin minggu-minggu berikutnya kita bisa bahas ini Pak Grati ya tentang Mekah, mungkin juga dengan masalah Nazaret. Nah, di masalah Mekah ini kita akan bahas tentang Sa'adiyah Gaon ini. Dia suka membiaskan poin di saat kita mengkritik suatu kesalahan untuk masalah ini saja, tapi dia biaskan seakan-akan semuanya salah. Ini keliru. Jadi termasuk Ali, saya mengkritik cara Anda yang menafsirkan Paran secara keliru, ya di bidang ini aja. Tapi kalau Anda ngajar bahasa Indonesia di UNER, di Fakultas Sastra dan Bahasa Indonesia, ya saya anggap benar lah. Tidak ada masalah. Anda memang dosen bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda ngomong yang salah, di topik ini salah, ya saya katakan salah. Seperti tadi sudah dijelaskan, bahwa kades di Paran itu syair, udah jelas buktinya. Membantah semua omong kosong bahwa Paran adalah Mekah. Tidak seperti itu konteksnya. Pemikiran Paran adalah Mekah itu kan
suatu tafsir yang dibuat oleh orang Muslim ribuan tahun setelah tulisan Taurat. Taurat sudah ditulis ribuan tahun sebelum Islam. Tidak ada tendensi apapun terhadap Islam. Tidak bakal tahu Musa akan muncul Muhammad yang mengajarkan Islam. Tulisan Taurat tidak punya tendensi kebencian terhadap Islam atau agama sebelumnya, ini tidak ada. Dia akan mengucapkan data seperti apa adanya. Nah, perubahan tafsir makna Paran di daerah Edom, di Arab Utara, sampai dekat Sinai, digeser menjadi turun sampai di Mekah, itu baru muncul di tulisan-tulisan umat Muslim di atas abad 10. Ini tulisan abad 20. Munawar Khalil saya punya. Kalau saya baca buku ini, wah mengerikan. Segala macam kepalsuan dan omong kosong ada semua di sini. Dan yang seperti ini yang dipakai Ali untuk membenarkan pendapatnya dia. Jadi untuk masalah ini, kualitas intelektualitasnya Menahem Ali sangat diragukan karena sudah tidak lagi berdiri berdasarkan data-data akademis, fakta-fakta yang berbicara, tapi asumsi yang dipaksakan di dalam kajiannya. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey, terima kasih Pak Gracia. Kajian akademis hari ini sangat mencerahkan, tersaji dengan baik ya beserta dengan referensinya.